Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rafiuni, mahasiswa PPL yang akan menjelaskan materi persamaan dasar. Materinya sebelumnya sudah saya kirimkan, dan ini saya akan menjelaskan contoh soal yang sudah saya kirimkan ke grup. Yang di contoh soal yaitu perusahaannya yaitu Salon Beauty, berarti kita buatnya Salon Nyonya Yanti. Persamaan dasar periode 31 Januari di persamaan dasar yaitu ada dua akun, yaitu aktiva dan kewajiban. Aktiva di bagian sisi sebelah debit dan kewajiban di sisi bagian sebelah kredit. Nah, di kewajiban di materi sudah dijelaskan bahwa di kewajiban itu ada dua akun, yaitu utang dan modal. Utang dan modal. Sedangkan di bagian aktiva, sebelum kalian menulis akun-akunnya, kalian melihat dulu soal yang sudah saya berikan. Dari soal tersebut, barulah kalian dapat akun-akun yang akan berada di posisi aktiva. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Nomor 1 di sini yaitu Nyonya Yanti menyetor uang tunai sebagai investasi pertamanya untuk modal awalnya. Berarti di akun aktivanya yaitu kita tulis kas. Kalau menyetor uang tunai berarti Nyonya Yanti menulis pencatatannya di kas dan modal. Kasnya bertambah sebesar 5 juta. Modalnya juga bertambah sebesar 5 juta. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu Nyonya Yanti membeli secara tunai peralatan salon seharga 2 juta rupiah. Berarti akun aktivanya yaitu peralatan. Kita tulis di sini peralatan. Kalau kita membeli peralatan secara tunai, berarti uang kas kita berkurang, sedangkan di peralatan itu bertambah. Ini tanggal 1, ini tanggal 2. Kas kita tadi berkurang sebesar 2 juta. Peralatan kita bertambah sebesar 2 juta. Ini strip. Lalu kalian turunkan ke bawah atau kalian jumlahkan. 5 juta dikurang 2 juta yaitu 3 juta. Turunkan saja 2 jutanya. Turunkan lagi 5 juta. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini membayar uang sewa kontrakan selama bulan Januari.
Berarti Nyonya Yanti mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar sewa. Di materi mengeluarkan uang pribadi, di situ dijelaskan bahwa bakal mengurangi kas dan mengurangi modal. Jadi kita tulis di kas mengurangi sebesar 500.000 dan di modal sebesar 500.000. Kita jumlahkan lagi. Ini 2.500.000, 2 juta, kurangkan lagi 4.500.000. Selanjutnya soal yang nomor 7, tanggal 7. Nah, tanggal 7 di sini Nyonya Yanti membeli secara kredit di toko Makmur peralatan salon seharga 700.000 dan perlengkapan salon seharga 500.000. Berarti Nyonya Yanti membeli peralatan sebesar 700.000 dan perlengkapan sebesar 500.000 secara utang. Berarti di akun aktifanya bertambah, yaitu perlengkapan. Perlengkapan sebesar 500.000. Peralatannya sebesar 700.000. Nah, jumlahkan 700.000 dan 500.000 ini dan letakkan ke utang, karena Nyonya Yanti tadi membeli perlengkapan dan peralatan tersebut secara kredit. Berarti kita tulis di utang sebesar 1.200.000. Baru kita jumlahkan lagi. 2.500.000. Ini 2.700.000, 500.000, kosong 1.200.000 dan 4.500.000. Soal selanjutnya yaitu soal tanggal 9. Tanggal 9 di sini soalnya dipinjam uang dari Bapak Haris senilai 1 juta. Berarti di sini Nyonya Yanti meminjam uang Bapak Haris sebesar 1 juta. Kalau kita meminjam uang berarti utang kita bertambah dan juga kas yang kita punya juga bertambah karena kita meminjam uang kepada orang lain. Tulis di kas dan utang bertambah 1 juta. Jumlahkan Rp2.200.000. Selanjutnya yaitu tanggal 14. Tanggal 14 soalnya menyelesaikan pekerjaan merias pengantin Putri Nyonya Yuli senilai 600.000 dan langsung dibayar tunai. Berarti itu menambah kas sebesar 600.000 dan juga menambah modal kita 600.000. Karena tadi dia menyelesaikan pekerjaan, berarti itu sama dengan pendapatan. Pendapatan selalu menambah kas dan menambah modal. Jadi kita tulis di kas 600.000 dan di modal 600.000.
Jumlahkan. Selanjutnya yaitu tanggal 15. Tanggal 15 di situ dibayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 500.000. Nah, yang tadi dia akan mendapat pendapatan, berarti dia menambah kas sama menambah modal. Sedangkan beban di sini dia mengurangi kas dan mengurangi modal. Karena membayar gaji itu sama dengan membayar beban. Berarti dia mengurangi kas dan mengurangi modal sebesar 500.000. Modal kita berkurang sebesar 500.000. Jumlahkan lagi. Ini berkurang. Jumlahkan lagi, berarti ini 3.600.000, 2.700.000, 500.000, 2.200.000, dan ini sebesar 4.600.000. Selanjutnya tanggal 20. Nah, tanggal 20 diselesaikan pekerjaan merias pengantin untuk Ibu Monica senilai 700.000. Diterima sebesar 400.000 secara tunai dan sisanya dilunasi akhir bulan. Nah, berarti kita mendapat pendapatan sebesar tadi 700.000. Kan mendapat pendapatan ditulis di modal sebesar 700.000. Nah, si Ibu Monica tadi membayarnya secara tunai sebesar 400.000. Berarti kita tulis di kasnya sebesar 400.000 bertambah. Lalu sisanya dibayar secara kredit. Nah, berarti kita taruh di piutang. Piutang itu adalah orang yang mempunyai utang sama kita. Jadi kita tulis di pembukuan kita yaitu piutang. Piutangnya tadi sebesar sisanya yaitu 300.000. Jumlahkan lagi. Selanjutnya yaitu soal tanggal 22. 22 ini diangsur utang kepada toko makmur. Berarti kita membayar utang kepada toko makmur. Kalau kita membayar utang berarti kan kas kita berkurang, berarti utang kita juga berkurang. Jadi kita kurangi kas kita sebesar 500.000. Terus kita kurangi juga utang kita sebesar 500.000. Baru jumlahkan. Selanjutnya tanggal 25.
Tanggal 25 dibayar rekening listrik. Nah, dibayar rekening listrik tadi sama kayak dibayar sewa, yaitu membayar beban. Berarti beban itu mengurangi kas dan mengurangi modal. Selanjutnya tanggal 29. Nah, tanggal 29 di sini soalnya yaitu diterima dari Ibu Monica tadi angsuran sisanya sebesar 300.000. Berarti kas kita bertambah, piutang berkurang. Karena tadi Ibu Monica membayar utangnya ke kita, berarti otomatis kas kita bertambah, piutang kita berkurang sebesar 300.000. Kas bertambah, piutang berkurang sebesar 300.000. Jumlahkan 3.600.000, 2.700.000, 500.000. Ini kosong, 1.700.000, baru 5.100.000. Selanjutnya tanggal 30. Tanggal 30 soalnya diambil uang tunai oleh Nyonya Yanti sebesar 250 untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu sama dengan free pay. Di materi yang saya kirimkan, free pay itu untuk keperluan pribadi, berarti dia mengurangi kas dan mengurangi modal sebesar 250.000. Jumlahkan tanggal terakhir yaitu tanggal 31. Tanggal 31 di situ dibayar utang kepada Bapak Haris. Nah, kita membayar utang kita kepada Bapak Haris sebesar 1 juta. Berarti kalau kita membayar utang tadi jurnalnya yaitu kas kita berkurang, utang kita juga berkurang. Jadi ditulis di sini 1 juta di kas, di utang kita berkurang sebesar 1 juta. Nah, jumlahkan. Berarti ini 2.350.000, 2.700.000, 500.000, kosong. Ini 700.000, baru 4.850.000. Nah, kita tutup. Persamaan dasar itu bagian posisi debit dan posisi kredit itu harus balance atau seimbang. Jadi untuk melihat balance atau tidaknya dilihat dari jumlahnya. Di aktiva yaitu ada kas, peralatan, perlengkapan, dan piutang. Jumlahkan jumlah yang di bawah ini, ditambahkan dan ditulis hasilnya di bawah, yaitu sebesar, jadi balance di sini maksudnya posisi aktiva dan kewajiban itu nilainya harus sama. Jumlahkan
kas ditambah peralatan, ditambah perlengkapan, ditambah utang, ditambahkan jumlah yang di bawah. Yang ini. Kita jumlahkan, hasilnya di sini 5.550.000. Selanjutnya kita hitung di bagian kewajiban, utang dan modal kita jumlahkan. Di sini saya sudah menjumlahkan, yaitu sebesar 5.550.000. Hasilnya seimbang. Jadi persamaan dasar bagian posisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Baiklah, itulah contoh soal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, silakan ditanyakan kembali. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.